Haleluya, puji Tuhan, kita berkumpul pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengangkat lagu pujian hati Tuhan dan berdekat.
Berhadirat Tuhan, hadirat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, beri Allah Tuhan yang tiap hari Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, ke tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan dan siap Tuhan menaikkan pujian dan mengenal firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan untuk hadir tengah-tengah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ada semangat puji Tuhan, amin. Haleluya. Silakan pujian yang kedua, kita belajar dari hamba.
Saya minta teman-teman berdiri, mari kita pujian yang ketiga, jiwa bebas.
memberikan persembahan, saya minta dalam persembahan Alma. Kita naikkan pujian. Jangan lupa. Sebelum mendapat firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan naikkan pujian sungguh besar setiamu. Silakan semuanya balik berdiri. Kehidupanku
Puji Tuhan, haleluya, amin. Minta pintunya tolong kita paham, ditutup kamarnya gitu. Ya. Selamat yang sudah diterima di sekolah pilihannya masing-masing. Sudah lega, sudah belum yang masuk SMA, ya, amin. Tinggal Moses, Ian dan Olive, ya, yang belum, ya. Saya minta sore hari ini kita firmannya santai, ya. Saya minta interaksinya teman-teman, ya, bareng-bareng. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin sudah sering ya tentang ini, tentang namanya terang. Bisa bacakan tema kita hari ini dengan suara keras dan yakin. 1, 2, 3. Saya terang. Ulangi. Saya terang. Ulangi lagi. Saya terang. Wah, nanti Philips. Bukan. Saya terang ini bukan lampu. Lampu itu ya sekedar. Ya, bukan juga matahari. Ya, terang di sini adalah terang rohani. Yang dimana orang itu orang lain yang akan melihat kita bahwa kita itu terang, kita itu bercahaya. Ya, kalian suka terang apa suka gelap? Hah? Suka gelap? Yakin suka gelap? Hah? Kalau tidur ya nggak apa-apa. Tapi kan untuk aktivitas kita suka gelap, kan? Apa kalian belajar gelap-gelapan? Hati-hati nih, kalau belajar gelap-gelapan ganti lampu kalian ya. Pakai lampu yang terang, biar mata kalian nggak kayak saya, kayak Adil dan teman-temannya. Gitu. Karena belajarnya rajin, suka baca Adil. Amin. Ya, kita buka ayat kita Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Kita baca bersama-sama karena cuma 3 ayat. Ya, nggak ada ayat lain. 1, 2, 3. Kamu adalah anak mulia. Orang yang terletak di atas gunung tidak mungkin sendiri. Ya, ayat ke-15. Bagi pula orang tidak menjalankan perintah waktu meletakkannya di bawah bentang, melainkan di atas kakinya, sehingga menarik semua orang di dalam rumah itu. Ya, terus 16 terakhir. Demikianlah hendaknya Tuhan bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Teman-teman, ya, hidup kalian itu di dalam dunia teknologi, betul? Benar? Benar kan? Hidup kalian itu di dalam teknologi, semuanya serba canggih, semuanya serba ada di tangan. Kalian mau cari apa? Teknologi itu nggak usah dicari, ya, karena sudah di tangan kalian, sudah digenggam di tangan kalian. Kalian mau cari apapun soal jawaban ada di tangan kalian. Mau tanya apapun mengenai sejarah, mengenai matematika, mengenai biologi, bahasa Latinnya, bahasa Jawanya, semua ada di tangan kalian. Ya. Berbeda dengan zamannya saya dan Kacir, apalagi zamannya Mama Elis, lebih sulit lagi. Kita itu harus baca buku. Ya,
baca buku. Untuk nemuin satu arti aja kita harus baca buku. Kalau kalian tinggal searching, misalnya apa ya? Cilok. Nah, langsung. Cilok momoy. Ya, itu langsung ada. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya, untuk mencari teknologi, mencari pengetahuan, harus baca buku, harus cari di perpus, harus cari sampai untuk dapat buku itu murah. Kita beli di Loak. Ya, yang kalau kalian punya buku yang mahal itu, yang beneran, yang ori, sampulnya dalamnya atasnya apa? Putih kan? Kami carinya yang buram, ya, yang buram. Biar itu harganya setengah harga, ya. Misalnya harga di Gramedia, zaman dulu kan toko Gramedia, oh paling laris tulisannya. Kita cari buku tuh di toko Gramedia. Nah, sama di toko toko kami saat ini lagi Jalan Kejayaan. Ada toko buku itu. Tokopedia. Itu masih mahal. Nah, kita punya namanya pasar lawak buku, itu dekat, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, dekat Malioboro, di belakang museum apa ya, ada di situ. Nah, kalau di Gramedia harga bukunya 150.000, di situ bisa 45 sampai 60.000. Asal kita benar-benar bisa nawar, ya. Nah, kalian itu udah ditangani, pengetahuan udah ditangani, enak. Tapi kalau di tangan ini juga bisa mencari sesuatu yang jelek. Bagaimana cara membuka laci mama? Yes, yes. Ya, bagaimana cara merakit bom? Nah, ada di sini. Ya. Yang namanya media sosial sekarang ada berapa macam? Banyak. Oh, banyak, malah lebih dari 5. Apa coba? Sebutkan. Yang sering kali lihat. IG. Terus? TikTok. WA. Nah, banyak hal yang baik apa yang buruk? Iya, kalau berarti yang baik, berarti isinya tuh kalau nggak tentang rohani, khotbah, sama pengetahuan. Ya, kalau di Facebook saya isinya itu tentang motor, tentang ADM, tentang seri laos. Udah umpuk itu aja. Termasuk YouTube saya, ya umpuk situ. Nanti tentang khotbah, lagu rohani, ya. Ada nggak penanyaannya? Tapi di media sosial banyak yang kurang baik, ya, joget-joget yang tidak baik, yang senonoh, ya. Mending joget tapi tidak tiru, joget-joget yang nggak benar. Ya, kalau joget-joget yang tidak mengundang bagi yang perempuan, tidak mengundang laki-laki untuk mantan, ya pasti langsung skip, nggak laku. Tapi kalau joget-jogetnya yang mengundang pria itu mantan, nonton terus, nah itu laku. Bahkan kalian sekarang yang joget-joget itu bukan manusia, sampai dia bisa dapat apa namanya dos, mulai dari apa ini pencuci muka, baju, itu ada di Cina. Dia followernya sampai jutaan. Kata yang buat ini bukan manusia asli, yang punya akunnya orang laki-laki. Ya. Nah, media sosial itu kalau kita pakai baik, oke. Ya. Dunia kalian itu pergaulannya macam-macam, benar? Di sekolah, di lingkungan kalian, ya, tidak sedikit anak wanita, kalau pria udah umum, merokok, ya, itu udah umum. Tapi perempuan sekarang banyak, saya lihat di depan, itu nggak ibu-ibu, nggak muda, mulai dari orang sampai istri, ya. Dengan bagainya seruput, ya, bukan ya?
Psikologi apa? Bisa. Tidak sedikit anak-anak SMA berantem untuk masuk geng. Yang perempuan ada. Ya. Untuk mendapat supaya jadi kakak apa ya, kakak berdua berantem di sekolah atau ya apa yang dicari? Tekanan yang ikut tren. Sekarang trennya apa kalian? Saya nggak tahu. Selain MBD. Nggak tahu lagi saya ketinggalan ya. Apa lagi? Ya, ikuti tren. Ikuti trennya itu tren benar. Ayo teman-teman posting di WA kalian tentang hal yang baik. Khotbah pendeta siapa, pujian pendeta siapa, ya, yang nyanyi siapa. Biar temanmu itu ikut nonton. Saya pun posting tentang rohani. Yang nonton itu orang desa juga teman-teman saya. Terserah dia mau disikip mau enggak. Yang penting dia nonton. Saya lihat sekretaris desa nonton, bendahara desanya nonton. Ya, tinggal Pak Unya belum nonton. Saya gedung-gedung nggak ada sih Pak Unya. Berarti dia nggak ada status. Yang lainnya Pak Asu nonton. Ya, RT-RW yang lain nonton yang udah teman saya. Cap. Ya. Godaan menyontek itu semakin tinggi di zaman kalian, benar nggak? Ya, karena apa? Karena persaingan. Ya, sempat Aca ngomong gini sama saya, Tasya, bukan sama mami, sama kita dari Garut. Kalau Indonesia turun nggak apa-apa ya? Kenapa belajar? Habis temennya nyontek semua. Pakai HP-nya 2. Ya. Dia sampai ngomong gitu karena dia bertanya, lah, kamu punya Tuhan yang kuasa loh, kata maminya. Jangan takut sama itu yang nyontek, kamu punya Tuhan yang kuasa, bisa balik itu semua. Asal kamu benar tidak itu semua, hampir semua sekarang bayang. Ya, itu akan semakin kuat di zaman kalian itu. Godaannya semakin kuat. Ya, Tuhan memanggil teman-teman remaja, ya, terutama remaja Kristen, untuk menjadi terang, bukan untuk menjadi gelap. Untuk menjadi terang. Tadi apa nih? Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Tadi yang di awal saya bilang, orang melihat kita bahwa kita itu bersinar. Bersinar mulai dari muka kita, wajahnya berseri-seri. Enggak cemberut, ya. Kalau punya teman suka cemberut, senang nggak? Kalau punya teman, orang bukannya ceria, nggak rajin ya, bukan centil ya, tapi ceria, ya, menggembirakan. Kalau ada dia, senang. Saya ketemu orang ya. Tapi kalau ada dia rame, itu yang istilahnya bercahaya. Perkataannya bukan perkataan yang apa ya, jelek, perkataan yang menyenangkan, yang membangun. Ya. Esa, coba sih. Kalian apa? Lihat apa? Cahaya di saya sama di Mama Elis. Gelap semua kan? Ada apa ini? Gelapnya ada nggak? Ada, tapi bisa kelihatan. Karena apa? Walaupun ini kecil, tapi dia bisa menerangi kegelapan itu. Benar? Ya, coba. Walaupun kecil kalian coba dinyalakan Yesus. Ya bisa. Ya. Namanya juga KPSN. Ya, walaupun kalian apa istilahnya minoritas, benar kan? Minoritas, satu kelas satu orang, nggak ada temannya lain. Ya, temannya pakai jilbab kalian enggak. Ya, temannya kayak yang lain apalagi sholat kalian enggak. Ya. Apa makan? Setuju, itu setuju. Ya. Ikut. Ya.
Senter tadi kecil itu bisa menghilangkan, coba tadi kan kalau masih ada cahaya lagi, coba kalau nggak ada cahaya, bisa menghilangkan gelap di sekitar kita. Ya bilang cahaya walaupun itu kecil. Ya, ke ayat 14. Saya boleh minum? Coba ada sobat. Makan ada. Kamu adalah terang dunia, ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya. Kamu adalah terang dunia. Ada mewakilkan ya. Terima kasih. Kayak Nah, ayat ini berarti apa coba? Sampai titik aja, baca coba. 1, 2, 3. Di atas aja itu sampai titik. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Ini tulis yang bilang, kamu adalah terang dunia. Berarti kita itu sudah dicap, ya, sudah diklaim bahwa kita itu terang. Tapi kita sudah, kamu adalah terang dunia, sudah dicap terang, sudah diklaim terang. Tuhan tidak berkata kalau bisa jadilah terang. Bukan. Kita sudah jadi terang. Mungkin terang kita kecil, tapi biar kecil itu tetap ada dan terus ada. Bahkan kalau bisa dibakar supaya lebih gede. Itu adalah identitas anak Tuhan, bahwa kita adalah terang. Satunya apa? Di sekolah tidak nyom. Di sekolah tidak bully teman. Ya. Ada yang masih bully? Ada lagi. Satu ada itu baik loh di sekolahannya. Wali kelasnya bilang, katanya ada yang suka bawa kue. Berkata jujur di sekolah, ya, enggak bohong. Jujur itu enggak harus di rumah, tapi di sekolah juga berkata jujur. Kenapa kamu terlambat? Itu pak, banyak kempes. Jadi harus nambah dulu, banyak nggak kempes karena kamu kesian. Supaya belas kasihan, ngomong banyak kempes. Ya, moto dengan saking hebatnya. Pura-pura motor dulu banyak orang yang lagi itu bengkel, yang lagi kepes foto. Nggak ada kalian sendiri yang terlambat. Berkata jujur. Di rumah, ya, kita terang kecil menghormati orang tua. Kalian masih menghormati orang tua? Yakin? Kalau dipanggil langsung? Apa 3 kali? Apa itu dulu? Pak tidak tahu. Ya kata Yesus. Pak tidak tahu. Kalau dipanggil, ya, langsung menghormati orang tua. Yakin? Bukan siapa? Bapaknya harus bawa masuk bangun tidur. Siapa? Bukan itu. Menghormati orang tua itu salah satunya waktu kita dipanggil, ya, kita langsung jawab, iya mak. Ada apa mak? Mau apa mak? Bisa saya bantu mak? Anggaplah kalian bekerja sama orang lain, bekerja sama bos, seperti di Domat atau apa? Selamat datang di tempat kami. Kalau di pameran itu, jangan di pameran, bukan di pameran. Ayo mampir di stand kami, boleh coba dulu, lihat dulu. Kita sama di rumah pun begitu. Waktu orang tua butuh kita siap. Orang tua nggak mungkin dulu manggil kita kalau kita lagi bekerja, kalau kita lagi belajar, nggak mungkin. Ya, orang tua itu butuh
kalian. Ya, butuh sekali kalian. Nggak mungkin orang tua nggak butuh kalian. Ya, walaupun pekerjaan itu pekerjaan kecil ya, tapi orang tua butuh kalian. Membantu pekerjaan rumah. Apa tugas kalian? Minimal yang sudah punya kamar sendiri, kamarnya bersih. Amin. Yakin? Yang SMP sudah masuk SMA harus bisa bersihkan diri sendiri. Apalagi hampir mayoritas perempuan. Ya, jangan malas bangun tidur sudah SMA, bangun sendiri. Jangan ada kalian ini. Ya. Mulai dari zaman kayak setel di barang apa jadi orang tua kalian yang bangun kepalanya pusing. Ya, apa ada? Ya, ada masa alarm itu yang bangun mati kan? Oh, yakin. Nanti Pak saya rekap. Ya, membantu pekerjaan orang tua itulah salah satu bagian kecil dari kita itu terang. Punya tanggung jawab. Ya, betul? Yakin? Nih, anak-anak perempuan, Rizka, ya, punya tanggung jawab. Tanggung jawab antar jemput adik. Gue juga. Kamu saya perlu jaga poin main. Bisa. Daftar belum 17 tahun. Yang kedua, kita masuk ke kedua. Terus harus lihat yang 15. Mari ya Muhammad. Lagi pula orang tidak menyalakan berita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang tidak menyalakan berita lalu meletakkan di bawah gantang. Gantang tahu nggak kalian? Udah tahu belum gantang? Saya tahu nggak? Bentuk kalian pernah lihat bentuk keranjang yang buah, yang rajutan. Nah, itu di zaman dulu biasanya buat taruh roti-roti atau yang dari tembaga, ya, besi berbentuk bulat atau kotak. Itu juga biasanya buat taruh tepung atau apa sih selain tepung itu gandum. Ya, pada zaman dahulu nggak mungkin kan kita nyalain lampu, kita taruh di tempat itu. Kelihatan nggak serumah itu? Enggak, akan gelap, cahayanya akan tertutup. Nah, kita itu sama. Ini maksudnya apa? Ya, ini saya jelaskan dulu. Gantang bahasa Yunani-nya yaitu modios, adalah alat takaran atau keranjang untuk mengukur barang-barang kering seperti gandum atau tepung. Maksudnya apa? Kenapa udah terang ditutup? Ya, penerapannya apa? Banyak remaja yang malu menunjukkan iman mereka. Betul? Misalnya malu berdoa. Kalau disuruh berdoa saling tunjuk, ada? Walaupun di rumah, kalau di gereja mungkin nggak mungkin saling tunjuk ya. Kalau di rumah jangan kamu aja, nanti aja, kakak aja, lah. Pas makan bareng temen, kalian berdoa apa? Yakin. Jangan malu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saya ulangi lagi kesaksian pelawak itu stand up. Ada yang tahu nggak namanya tuh siapa ya? Dia itu benci sama orang Kristen, benci banget. Dia termasuk salah satu yang membunuh orang Kristen. Jadi tapi dia ikut stand up dan keterima sampai Jakarta. Tuhan kasih dia apa? Sekamar sama orang Katolik. 3 orang atau 4 orang, 1 orang Katolik.
Nah setiap makan, bahkan dia tahu kurang, tapi dia udah mulai berkurang karena dia kan sudah jadi sign up. Jadi kalau dia masih fanatik, dia nggak akan dapat duit toh. Nah, jadi dia mulai berkurang. Nah, waktu temannya ini berdoa, dia berdoa yang orang Katolik ini doa tretan Muslim namanya. Searching aja ada di YouTube saja. Teman Katoliknya ini doakan dia, berkati teman-teman saya, berikan dia kesehatan, kekuatan, loloskan dia untuk jadi stand up. Sedangkan yang didoain itu Katolik. Itu sama juga istilahnya kita ngasih cahaya. Bahkan waktu si Tretan ini dapat kiriman dari kampungnya, membagi teman-temannya termasuk yang Katolik, itu pun sama didoakan, terima kasih untuk makanan yang sudah diberikan sampai dia mikir, selama saya hidup, selama saya ikut agama itu, saya nggak pernah saya diajarkan untuk mendoakan agama lain. Nah mulai dari situ dia adalah termasuk salah satu garis keras membela kita di YouTube-nya. Dia termasuk salah satu yang membela kita. Mau ada apa dia pasti keluarin statement. Ya, itu balik. Ya, kalau cahaya itu ditaruh dan nggak kelihatan, sama juga kita malu untuk menunjukkan bahwa kita itu anak Kristen. Ya, malu ke gereja karena disangkanya sok suci. Bahkan teman Kristen aja bisa loh jadi setan. Udah jangan hari Rabu datang, ya nanti aja Sabtu kalian bisa, ya main dulu aja bisa. Malu mengakui diri bahwa pengikut Kristus karena apa? Karena takut dibully, benar? Ya takut dibully. Saya itu dari SDK aman, nggak pernah dibully. Ya mantan SDK siapa? Ada ya? Nggak aman dibully, tapi di SMP, nah mulai itu kuping-kuping, ya dasar Cina loleng. Makan apa? Babi sekaleng. Terus ada apalagi saya tambah double, ya dasar anaknya pendeta, makanya dari persembahan. Terus itu bulian itu ada. Apakah kita malu? Apakah kita melawan? Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk melawan. Kasihilah musuhmu. Apalagi itu teman, berbuat baiklah. Ya. Jangan takut kalian dikeluarkan di grup, gak apa-apa. Jangan takut kalian gak masuk eskul itu gara-gara kalian Kristen. Tinggalin eskul itu, kalian ambil eskul lain dan berprestasilah di situ, mengangkat eskul itu supaya engkau menjadi cahaya di situ. Ya, saya sudah terapkan di kehidupan saya. Hari Kamis piket jadwal saya rumah. Ya. Dan hari Kamis itu makanan berlimpah. Ya, berlimpah sampai yang barondak kemis datang. Bayangin. Saking apa? Saking ada makanan, ada minuman, ngobrolnya enak. Saling ngobrol, gak mainan HP. Dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu yang rondak, rata-rata mainan HP, dewek-dewek ngobrolnya berdua di ujung sana. Hari Kamis kumpul trio. Mulainya apa? Saya cuma bawa roti bakar satu Pak RW suka situ bawa minuman dingin. Bawa ada lagi yang bawa kopi rentengan. Terus aja sampai kemarin kita benar-benar pesta. Pak Lurah sampai bayarin Sujai. Bayangin. Diposting sama Pak Lurahnya. Ya. Kita jadi cahaya walaupun cahaya kita kecil. Dan itu terucap mereka kalau ada Pak RW tarikan pasti ramai.
Kalau bulan Juli itu dioplos lagi rodanya pada protes yang hari Kamis. Nggak mau, tetap ini nanti sampai 3 bulan katanya. Baru besok, katanya benar. Ternyata masih saya hari Kamis. Ya. Dan itu Kamis kan besoknya Jumat, ada Jumat Kliwon, ada apa, ya banyak yang aneh-aneh. Sebelahnya kuburan, malah semakin ramai. Orang kampungnya aja ikut nongkrong di situ. Ya. Nah, jangan takut kita dibully walaupun kita orang Kristen. Terus jadi terang di dalam kehidupanmu. Jangan hilangkan cahayamu ditutup oleh dirimu sendiri. Ya. Yang ketiga, terang membawa orang mengenal Tuhan. Matius yang ke-16. Coba, ayat 16. Sudah? Excel bacakan, Sir. Pakai mobil. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya kamu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Amin. Terima kasih. Ya. Orang lebih mudah melihat tindakan kita daripada mendengar kata-kata kita. Ya. Orang lebih senang melihat tingkah kita daripada mendengar perkataan kita. Mulai dari apa? Dari kalau kita itu bersikap jujur, sopan. Ya. Ada orang tua, kalian ketemu dengan orang tua, kemanapun kalian berada, salam kalau itu orang itu kenal. Ya, langsung di sana, apa ibu, oh kalian. Ya. Mengasihi, tidak ngajakin berantem, tidak bermusuhan. Biar orang lain itu melihat perbuatan baikmu, mengampuni walaupun teman-teman kalian bully kalian, ngerjain kalian, ngeprank kalian, mengampuni. Ya, ada nggak teman yang suka minjem pulpen, pensil, tapi nggak balik lagi? Ada? Nggak ada. Ya sengaja itu memang. Biar apa? Biar dia jejer. Maria Hermawan kan kaya, tokonya gede, bisa pulpen satu aja dicariin. Itu sengaja biar Maria Hermawan marah-marah, ya kan? Tapi kalau saya sih memang sih, kamu bisa beli pulpen nggak? Gitu. Kemarin dia pulpen, namanya pinjam ulangi. Kalau saya memang mau kasih, saya kasih. Ya, kalau kamu mau minta, saya kasih. Tapi kalau minta terus beli di toko, ya. Tapi dengan kata-kata yang baik. Jangan gosip di belakang. Oh, si suka minjem pulpen saja, nggak pulang. Itu mah nggak jadi berkat. Kita tidak menjadi terang. Ya. Ada eksperimen apel busuk digabung dengan apel segar, ditaruh di satu toples. Apa yang terjadi menurut kalian? Apakah apel yang busuk ini jadi segar? Apakah apel yang segar jadi busuk? Apel yang segar jadi busuk. Begitu juga sama dengan perbuatan yang buruk akan mempengaruhi perbuatan yang jadilah, carilah pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, punya teman yang dekatkan dengan Tuhan. Punya pacar, pilih pacar yang takut Tuhan, Yesus. Ya, pilih pacar yang takut Tuhan, Yesus. Bukan Tuhan doang ya, Tuhan Yesus. Oleh Tuhan doang banyak menurut Indonesia, bangsa Indonesia. Tapi kalau ada Yesus, berarti pacar itu tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau Korintus 15 ayat 33, ini ayatnya. Ada 2 ayat lagi. 2 ayat lagi. Ya. Cepat. Ada Korintus 15 ayat 33. Ada yang mau baca? Janganlah kamu
sesat, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Betul? Amin. Ya, pilih teman yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Pilih pacar yang takut akan Tuhan. Ya, kita ada permainan sebentar ya, permainan sebentar. Eksa minta main lagi. Boleh berdiri. Itu yang pertama. Yang ini duduk di sini. Yang di sini duduk di sini dulu. Beda dulu ya. Sebentar aja. Cari cahaya yang ada di bangku-bangku. Silakan. Yang pertama dapat langsung dapat hadiah. Ada cahaya. Ini langsung udah. Ya, aman. Ya, maju. Jangan lagi. Nah. Arman. Ya. Ini hadiahnya ya. Bismillah. Nah, kalau terang begini, cahaya ini kelihatan nggak? Nggak terlalu kelihatan. Tapi waktu tadi gelap, kelihatan nggak tadi? Kelihatan kan? Begitupun dengan kita. Ya. Kalau kita punya cahaya Kristus, kita dunia ini akan berubah. Ya, dunia ini akan menjadi terang asal kita tetap menjadi anak-anak yang terang. Ya. Pertanyaan. Pertanyaan. Ini Pak, gak ada hadiahnya. Saya ini jawaban kalian. Apa tantangan terbesar menjadi remaja Kristen saat ini? Ayo, tantangan besar kalian. Salah satunya pacaran dengan beda agama. Ayo, itu yang paling gampang. Apa tantangan terbesar menjadi remaja Kristen saat ini? Ada yang bisa jawab? Salah satu aja. Ada yang mau ini jawaban? Tasya punya jawaban apa? Mengampuni. Nah, ayo. Berarti Tasya harus belajar lebih mengampuni. Itu tantangan menjadi salah satu menjadi orang Kristen, mengampuni. Ada lagi yang punya jawaban? Gak ada? Kasih kamu ya. Apalagi tantangan kalian menjadi merasa saya ini Kristen, tantangan kedepannya apa? Ada? Jangan ngomong-ngomong. Oh nggak ada. Maksudnya mah ada. Apa? Oh iya, berkatanya ada malam muda. Ada lagi? Tentang Kristen diskriminasi. Oh. Usia itu satu, dia ranking 18. Nah, bisa jadi itu memang banyak di gereja kita. Ya, bukan kalian generasi sebelum kalian begitu. Sampai datang ke gereja bahwa gara-gara nilai agamanya yang beda. Sedangkan nilai agama asli kita tunjukin 100, ya. Tapi di rapor 96, ada yang 98 dikurangi. Tapi yang agama lain di atasnya, tapi nggak tunjukkan nilainya, nggak boleh tunjukin nilai. Itu ada, ya itu tantangan kalian. Makanya jangan lupa berdoa. Manusia bisa mereka, manusia bisa merencanakan, tapi yang menentukan Tuhan. Yang kedua, pernah kamu malu mengakui imanmu? Pernah nggak? Action pernah? Mengakui iman kamu sebagai orang Kristen? Oh, kamu Kristen ya, sorry. Dari mana?
Iya, kenapa emang? Saya suka babi gitu. Enggak ada kan? Ya, benar ya. Jangan nanti di depan kalian beda perkataannya. Bagaimana cara menjadi terang di sekolah? Ayo. Tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana menjadi terang di sekolah? Ada kan? Tidak berbunyi, terus tidak nyontek, tidak berkelahi, tidak marah-marah. Emang ada yang suka marah-marah di sekolah? Oh, Evi. Rasanya guru yang marah-marah. Oh, asisten guru ya. Asisten guru ya. Itu jangan ya. Bagaimana cara jadi terang tadi? Jangan nyontek, jangan membuli, jangan suka marah-marah. Ya. Yang kedua, siapa teman yang memberi pengaruh baik dalam hidupmu? Ya. Jadi ada di gereja ada nggak? Ya siapa tahu mama kalian juga papa kalian juga nggak apa-apa. Dia pokok saya itu ketat banget, baru dia gereja tetap menyuruh anaknya ke gereja. Ada di sini. Ya. Bapaknya nggak ngijak gereja sama sekali, nggak ngijak. Tapi anaknya dua-duanya ke gereja sini, pelayan di sini. Oh. Ya. Ada teman yang mempengaruhi kalian jadi baik? Apakah ada teman kalian yang tidak ada atau nggak ada yang baik? Jahat dan ada. Tuhan tidak memanggil remaja untuk menjadi terkenal, Maria Hermawan. Tuhan tidak memanggil kamu untuk jadi terkenal, tetapi menjadi terang, termasuk juga kasih. Tidak untuk menjadi terkenal, tapi menjadi terang. Terangnya apa? Yang jujur, setia, mengasihi, menjadi terang. Dan yang terakhir, Filipi 2 ayat 15. Ya, ayat terakhir sebelum kita masuk dalam doa dan doa. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang bego hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kalian itu jadi bintang-bintang di teman-teman kalian, bukan ikut bego, bukan ikut jadi tren, tapi karena kalian anak terang, kalian harus bercahaya seperti bintang-bintang. Sudah nggak ada bintang-bintang yang berkilau? Apa kalian bukan pencinta itu ya? Kalau saya dulu senang di waktu kuliah, soalnya apa? Depan kos saya sawah. Jadi kalau langitnya cerah itu bintang itu banyak. Bahkan ada yang berbintang. Kenapa? Kamu enak tuh, lantai 2. Ada itu ya kan? Bisa lihat atas. Ada ini halamannya. Ada nggak halaman depannya? Yang di atas ada kan? Nah, itu lebih jelas lagi. Balkon. Di otak saya balkon. Ya. Bintang-bintang itu menyenangkan kalau kalian bisa bintang. Kalau kalian melihat itu, saya senang gitu. Malah saya sama teman saya satu lagi, dia suka banget itu. Kita pergi ke tengah sawah, malam jam 8 malam sampai jam 10 malam nongkrong. Itu waktu enak aja, bawa kopi sendiri, bawa makan sendiri, berdua doang. Teman saya main gitar klasik, enak banget dia main gitar klasik di tengah sawah malam di sawah yang penduduk situ. Hah? Udah beda lah, kan ada hutan. Tapi nggak bawa cewek. Kalau sekarang cowok cewek yang ada di sawah. Ayo. Saya bilang musik kan,
atau main musik, tetap saya tadi ke ya teman-teman, berubah sikap saya yang sudah SMA mulai ya, tidak lagi seperti SMP, yang SD juga sudah mulai tidak seperti SD. Saya ingat waktu masuk pertama kali di PGRI, guru wali kelas saya bilang begini, kalian itu kelasnya tidak boleh berisik. Karena kalian sudah SMP, bukan anak yang teriak-teriak di SD. Nah, itu pun sama dengan SMP. Kita akan ujian kita. Jangan kau terhubung dengan dia, sumber dari segala sesuatu. Teman, takut kebenaran. Yesus, Haleluya. Terima kasih
Haleluya. Glory, 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 glory. Turun urapan Tuhan, memberkati, memberkati, memberkati. Dari setiap benih firman yang jatuh, diremakan oleh Roh Kudus. Biarkan jatuh dalam hatimu, biarkan jatuh dalam hatimu. Terima firman Tuhan, terima firman Tuhan, terima perubahan, terima langkah-langkah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Berhasil memberkati apa aja yang kamu kerjakan, Tuhan Tuhan berhasil. Saudara Tuhan memberkati jalan-jalanmu, engkau tidak jatuh dan engkau melangkah terus dan terus kepada puncak panggilan Tuhan, kepada apa yang Tuhan inginkan atas dirimu. Haleluya Yesus. Jadi ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal, tetapi semua akan naik dan bukan turun. Akan dibangkitkan oleh Roh Tuhan, semangat hidup yang luar biasa memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pakai anak-anak muda Tuhan Yesus menjadi jalan terobosan, jalan yang baru ya Tuhan. Pakai karuna-karunamu ini Tuhan Yesus menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berproses dalam Tuhan, sebab tidak ada yang gagal bagimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan berhubung denganmu, lalu melihat di hatiku, firman-Mu itulah rasa hidupku yang berjalan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga kita akan berjalan dalam jalan, tidak ada kegagalan, tetapi jalan berkat dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anak-anakmu akan melihat cara Tuhan membimbing mereka, membawa mereka kepada kemuliaan yang Tuhan inginkan. Roh aktif bekerja Tuhan bagi mereka Bapa, menegur anak-anakmu ya Tuhan.
untuk tetap terhubung dengan Yesus. Glory Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati, sama-sama katakan.